فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Syekh Al-Albani, fa in qala qa'il, kalau kiranya ada yang berkata, yukhalifu ma dzakartahu 'anil Imam Malik anna al-haqq wahidun la yata'addad. Apa yang kamu sebutkan telah diselisihi dari Al-Imam Malik, bahwasanya kebenaran itu cuma satu, tidak mungkin berbilang. Ma jaa fi kitab, yang menyelisihinya adalah apa yang datang dalam kitab Al-Madkhal Al-Fiqhi lil Ustaz Az-Zurqa, karyanya Al-Ustaz Zurqa. Wa laqad hamma Abu Ja'far Al-Mansur thumma Ar-Rashid min ba'dihi ay yakhtara madhhab al-Imam Malik wa kitabahu Al-Muwatta qanunan qadaiyan lid-dawlati al-Abbasiyyah. Fahuna huma Malik an dzalik, fanahahuma Malik an dzalik. Baik. Sungguh Abu Ja'far Al-Mansur kemudian Ar-Rashid setelahnya telah bertekad untuk memilih mazhabnya Al-Imam Malik dan juga kitabnya Muwatta sebagai undang-undang peraturan kenegaraan Abbasiyah. Fanahahuma Malik an dzalik. Lalu Al-Imam Malik melarang keduanya untuk melakukan itu. Itu jangan jadikan mazhabnya Malik sebagai aturan undang-undang yang diterapkan di negara. Waqal, dan Al-Imam Malik mengatakan, inna ashab Rasulillah ikhtalafu fil furu', bahwasanya para sahabat Rasulullah saja sudah berselisih dalam hal-hal cabang keagamaan. Wa tafarraqu fil buldan, dan sahabat-sahabat Nabi juga telah berpencar ke negeri-negeri. Wa kullun musibun, dan semuanya adalah orang yang benar. Jelas seperti apa yang menyelisihinya. Sebelumnya beliau menukilkan ucapan Imam Malik bahwa kebenaran tidak mungkin berbilang. Tapi di sini barakallahu fikum, Al-Imam Malik mengatakan para sahabat berselisih dalam cabang-cabang keagamaan dan mereka sudah berpencar ke daerah-daerah dan semuanya benar. Jelas perselisihannya? Wa aqul, kata Imam Al-Albani, saya katakan, inna hadhil qissata ma'rufatun masyhuratun anil Imam Malik rahimahullah. Sesungguhnya kisah ini adalah kisah yang dimaklumi lagi tenar dari Imam Malik. Lakin qauluhu fi akhiriha, tapi ucapan beliau di akhir ucapan kisah tersebut, wa kullun musib, dan semuanya benar, mimma la a'lamu lahu aslan fi syai'in minar riwayat, ada di antara tambahan yang saya tidak tahu dasarnya dari satupun riwayat-riwayat, wal masadir allati waqaftu 'alaiha, dan juga narasumber yang saya telah dapatkan. Artinya asal kisahnya benar, tapi mereka tambah-tambahi. Apa yang ditambahi? Wa kullun musib, semuanya benar. Syekh Al-Albani, dan dia adalah seorang sosok alim ahli sunnah di masa ini yang sangat tenar dengan luasnya wawasannya dan kuatnya serta banyaknya waktu untuk mentelaah buku-buku yang sampai sekarang ini belum dicetak sebagian besarnya. Masih tulisan tangan penulis-penulisnya, beliau sudah masuk di maktabah Islami dengan maktabah, yaitu perpustakaan Islam terbesar di dunia. Dia masuk di situ. Dia ambil tangga, dia dorong tangga, dia ambil sendiri, dia buka dari buku-buku yang masih sudah berdebu. Di mana barakallahu fikum sebagiannya belum dicetak dengan cetakan yang modern, masih tulisan-tulisan tangan. Di mana barakallahu fikum sebagian di aplikasi saja belum muncul.
Al-Imam Al-Albani sudah lihat itu. Dia ada di antara imam yang terkenal banyaknya wawasannya, luasnya wawasannya, dan banyaknya mutalaah. Dia katakan, saya sudah cari dari semua riwayat, demikian juga dari narasumber yang dia miliki, ada tambahan kalimat, kullun musib, semuanya benar. Allahumma illa riwayatan wahidah akhrajaha Abu Nu'aim fil Hilyah, kecuali satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah. Bi isnad fihi Miqdam bin Daud, dengan sanad, pada sanadnya ada Miqdam bin Daud. Wa huwa mimman awradahum adz-Dzahabi fi ad-du'afa, dan dia adalah di antara orang yang disebutkan oleh Al-Imam adz-Dzahabi dalam kitabnya ad-du'afa, orang-orang lemah. Wa ma'a dzalik fa inna lafdhaha, bersamaan dengan itu, lafaz yang disebutkan oleh Miqdam bin Daud adalah wa kullun inda nafsihi musib, dan masing-masing mengakui dirinya benar. Beda toh? Yang mengambil satu pendapat dengan ilmu yang sampai, dia akan mengatakan ini yang benar sesuai dengan wawasan dan kapasitas ilmunya. Sebaliknya, yang menyelisihinya mengatakan yang benar ini sesuai dengan kapasitas dan wawasan yang sampai padanya berupa ilmu. Sehingga barakallahu fikum, ini bukan menunjukkan bahwa semuanya benar, tapi masing-masing mengaku bahwa dia yang pegang kebenaran sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Nah, faqauluhu inda nafsi, maka ucapan di sisi dirinya, yadullu ala anna riwayat al-madkhal madkhulah. Ini menunjukkan bahwa riwayat yang disebutkan dalam madkhal al-fiqh di atas, madkhulah, telah dimasukkan sesuatu padanya. Wa kaifala, bagaimana mungkin tidak? Kadzalika wa hiya mukhalifatun lima rawahu thiqat 'an al-Imam Ahmad. Demikian juga riwayat itu telah menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Al-Imam Malik, annal haqq wahidun la yata'addad, bahwasanya kebenaran itu cuma satu, tidak mungkin berbilang. Kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa ala hadza kullul a'immah min as-sahabati was-tabi'in wal a'immati al-arba'ah al-mujtahidin wa ghairihim. Dan berdasar di atas hal inilah semua para a'immah dari kalangan sahabat, para tabi'in, imam yang 4, yang mujtahid dan selainnya, yaitu semuanya mengakui kebenaran itu cuma satu, tidak mungkin berbilang. Qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr, walau kana shawabu fi wajhain mutadafi'ain, hadha ma akhata as-salafu ba'dhum ba'dha fi ijtihadihim wa qada'ihim wa fatawahum. Sekiranya kebenaran itu pada dua sisi yang bertentangan, maka niscaya para salaf tidak akan saling menyalahkan sebagian dengan yang lainnya pada ijtihad mereka, pada keputusan-keputusan mereka, dan pada fatwa-fatwa mereka. Wan nadharu ya'ba an yakuna syai'u wa biddahu sawaban kullah. Sementara nazar, penelitian itu enggan, menolak. Penelitian itu menolak kalau dikatakan yang namanya kebenaran itu adalah sama dengan yang berlawanan dengannya. Bahwasanya suatu kebenaran adalah lawan dari kebenaran itu juga benar. Mungkin? Secara penelitian tidak mungkin. Kalau ada satu benar, lawannya juga benar dibilang. Walaqad ahsana man qala isbatu biddaini ma'an fi hali aqbali ma ya'ti minal muhali. Menetapkan dua hal yang bertentangan bersamaan pada satu keadaan, sama-sama benar. Akbah ma yakunu minal muhali, adalah yang terburuk yang didatangkan dari perkara yang tidak mungkin. Sudah tidak mungkin, yang paling buruknya tidak mungkin. Baik. Fa in qila idza sabata anna hadhihi riwayah batila 'anil imam. Apabila dikatakan kalau memang riwayat ini tidak benar dari al-Imam Malik, fa limadza amal imamu 'ala al-Mansur ayyajma'an nas ala kitabihi Muwatta wa lam yujibhu ila dzalik. Lalu kenapa Imam Malik sendiri enggan terhadap si Mansur, pemimpin Abbasiyah saat itu, untuk menggabungkan manusia menjalankan kitab Muwatta? Dan mengapa Imam Malik tidak menerima hal itu dari beliau? Fa'aqul, aku jawab, ahsan ma waqaftu alaihi min ar-riwayah, yang terbaik dari apa yang saya dapatkan dari riwayat, ma dzakarahu al-Hafidz Ibnu Katsir, adalah apa yang disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Katsir fi syarh ikhtisar ulumil hadis,
dalam penjelasan ikhtisar ulumil hadis. Wa huwa, yaitu annal Imam Malik qala, bahwasanya Imam Malik berkata, innan nasa qad jama'u wa tala'u ala asya' lam nattali'u 'alaiha. Sesungguhnya orang-orang, yaitu ahlul hadis, para ulama, orang-orang berilmu, telah mengumpulkan dan juga telah mengetahui, mentalaah hal-hal yang saya tidak mendapatkannya. Dan artinya kalau kalian hanya berpatokan dengan apa yang saya tulis, maka kalian akan terluputkan banyak hal. Karena saya secara pribadi mengakui kekurangan diri saya. Saya secara pribadi mengakui bahwa tidak semua hadis dari Nabi telah saya kumpulkan. Berbeda dengan orang yang datang setelah beliau. Oleh karena itu beliau melarang untuk menjalankan buku muwatta'nya dalam konsep kepemimpinan kenegaraan. Nah, wadzalika min tamami ilmihi wa insafihi, dan ini merupakan sempurnanya ilmu beliau dan keinsafan beliau. Kama qala Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Fatabata anna al-khilaf syarrun kulluhu, maka dengan ini dipastikan bahwasanya perselisihan semuanya jelek. Walaysa rahmah, bukan rahmat. Walakin minhu ma yu'akhadhu alaihi al-insan kakhilafil muta'assibati lil madahib, akan tetapi di antara perselisihan tersebut ada yang seseorang mendapatkan ganjaran di atasnya, seperti perselisihan orang yang fanatik terhadap madhab. Wa minhu ma la yu'akhadhu alaihi, dan di antara perselisihan itu ada yang seseorang tidak mendapatkan dosa darinya. Kakhilafis sahabah wa man tabi'ahum minal a'immah, seperti perselisihan yang terjadi antara para sahabat dan siapa saja yang mengikuti para sahabat dari kalangan imam, yang mereka hanya membangun madhab dengan keilmuan yang mereka sampai padanya, bukan untuk membela mati-matian madhab. Nah, yang seperti ini barakallahu fikum, mujtahid tidak dapatkan dosa, tapi yang membebek di situ mereka dapat dosa. Hasyarana Allah fi zumratihim wa waffaqna littiba'ihim. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka dalam barisan mereka, dan Allah memberikan kita taufik untuk mengikuti mereka. Fadhahara anna ikhtilaf as-sahabah huwa ghairu ikhtilafil muqalladah. Maka disinilah nampak bahwasanya perselisihan para sahabat bukan seperti perselisihan orang-orang yang fanatik. Jelas? Nah, beliau akan sebutkan khalasa insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah,